Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya pertama-tama minta maaf ya, suaranya agak serak-serak sedikit. Tapi ini bukan karena saya ada konser atau apa, tapi memang sedang radang minggu ini. Dan bersyukur pagi ini bisa berdiri di sini. Saya percaya ada kuasa di dalam pujian penyembahan, amin. Tadi pagi aja sempat mampir minum kopi, gak begini kedengarannya. Tapi pasti ada kuasa dari pujian penyembahan barusan. So thank you worship team sudah mengiring kita masuk ke hadirat Tuhan. Pak Hartono terima kasih ya untuk undangannya. Saya dikontak sama dosen kami Pak Janus Panjaitan. Saya tanya sama mami saya, kalau menyapa Pak dosen Marga Panjaitan, saya bilangnya seperti apa ya Mam? Mami bilang hormati dosen-dosen kamu, panggil Amang katanya gitu. Jadi saya kalau menyapa Pak Janus Panjaitan itu Amang gitu. Ya udah mestinya Amang panggil saya Ito, tapi waktu menyampaikan undangan beliau panggil saya Inang. Waduh udah bingung saya. Ya, jadi Bapak Ibu saya dengan saya sebetulnya memang jadinya lebih kenal sama Pak Janus lebih dahulu karena saya juga adalah mahasiswa di STT Kingdom. Jadi oleh kasih kemurahan Tuhan bulan Januari tahun 2023 yang lalu ya kami mencari informasi dan ternyata STT Kingdom menyediakan program pendidikan teologi secara online. Ini sudah lama saya doakan dan Tuhan buka pintu ya. Jadi waktu saya sampaikan ke beberapa teman, mereka juga ikut. Jadi yang ikut rombongan pagi ini beberapa adalah murid STT Kingdom juga. Iya. Jadi ada Bro Yunus, lambaikan tangan Bro, sama istrinya Fenty, lalu kemudian Bro Monty Tiwa dengan Ibu Ovi. Ya, ini rekan kami satu sekolah di STT Kingdom. Dan lalu kemudian ada pasangan senior yang juga bersepakat dengan saya untuk mulai merintis gereja bersama-sama. Itu Pak Benyamin dan Ibu Feni, lambaikan tangan. Iya. Nah, satu yang ini single and happy. Very happy. Maybe some of you can make her happier. I don't know. Ya. Ini adalah arsitek and also contractor. Siapa namamu ya? Susanti. Kita berikan tepuk tangan juga. Iya. Susanti dilawat Tuhan dan akhirnya semenjak beberapa bulan lalu komit untuk bisa melayani dan dimuridkan secara intensional. Ya. Jadi memang pemuritan itu di dalam konsep Yahudi tidak bisa dari jauh, saudara. Ya, memuridkan itu ada istilahnya the dust of the rabbi. Kenapa ada istilahnya begitu? Karena murid-murid Talmid itu begitu dekat dengan rabinya, dengan the rabbi, sehingga Talmid ini atau jamaknya Talmidim itu kena debu dari kaki rabinya. Dan saya percaya ada banyak hal yang bisa diajarkan dari belakang mimbar, dari kelas-kelas pelatihan formal maupun informal yang bentuknya classroom, tapi sebetulnya jauh lebih banyak yang seharusnya ditangkap. There's a lot of things that can be taught, but more than that should be caught. Ya, jadi Yesus pun hidup bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka menjadi pengamat-pengamat dari jarak dekat. They don't miss anything. Mereka lihat, bahkan sampai ke Taman Getsemani, mereka melihat bahwa Yesus pun di sana pembuluh darahnya pecah ya. Ada tetes-tetes darah itu dicatat dengan detail di Alkitab. Itu tidak mungkin menjadi kabar yang laporan dari jauh. Itu pasti ada saksi mata yang cukup dekat melihat kejadian-kejadian itu. And both in dalam keadaan yang baik maupun pada saat dia dianiaya, waktu Yesus sedang di hadapan ribuan orang dan dia elu-elukan, maupun Yesus dalam kondisi ditolak dan dicerca, ada pengamat-pengamat dari jarak dekat, dan ini adalah murid-muridnya. Dan dengan itulah kemudian pelayanan bisa dilanjutkan karena murid
menuruti teladan daripada gurunya. Tapi di sisi lain saudara, itu juga kemudian menjadi resiko bagi para pemurid atau bagi para guru-guru, ya, bagi para pemimpin, karena mereka perlu bersedia untuk diamat-amati secara cermat oleh murid-murid yang belajar cukup dekat dengan dia. Ya, kalau John Maxwell dalam salah satu bukunya berkata begini, I want to live intentionally because there's that little chap that is looking at me. Aku mau hidup secara intensional, ya, secara sengaja, secara terarah, karena di belakangku ada little chap, ada bocah-bocah yang sedang mengamat-amati langkah-langkahku. Dan sebagai gembala, sebagai pemimpin, kita perlu hidup secara intensional, karena ada murid-murid, ada little chap yang mengamat-amati kita, both in the good, the bad, and the ugly. Ya, kiranya yang baik-baik dari kami para pemimpin itu bisa menginspirasi, tapi yang buruk, yang ugly, yang jelek itu, biar itu menjadikan murid-murid menjadi bijaksana. Karena murid-murid tidak perlu jatuh di lubang-lubang di mana kami jatuh sebelumnya. Amin, saudara-saudara. Katakan pada kiri kanannya, saya akan belajar firman Tuhan. Dan saya akan menjadi murid yang bijaksana. Amen. Saudara, saya dalam beberapa bulan mulai merintis gereja. Dan kami baru menerima SK kami di bulan September. Ya, September awal, setelah STL-nya kami masukkan ke BPD 6 bulan sebelumnya. Jadi gereja ini masih belia sekali, dirintis dengan visi bahwa pemulihan one family at a time bisa terjadi. Ya, visinya dari Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ke-4. Mereka akan mendirikan kembali, mereka akan merestorasi, mereka akan memperbaharui. So rebuild, renew, and rebuild, restore, and renew one family at a time. Kami percaya bahwa orang-orang yang sudah dilawat oleh Tuhan akan kemudian Tuhan pakai. Individu itu akan Tuhan pakai untuk mengerjakan pembangunan kembali. Restorasi, pemulihan kembali akan dipakai Tuhan untuk memperbaharui reruntuhan yang sudah berabad-abad. Jadi kami sangat percaya bahwa hadirnya Yesus dalam kehidupan satu orang akan memampukan orang itu untuk melakukan pemulihan dan pembangunan dalam garis keturunannya. Kita percaya yang pertama-tama lebih dahulu perlu dilawat adalah keluarga kita sendiri. Justru itu yang paling sulit, betul gak? Kita lebih gampang khotbah kepada orang di luar daripada sama keluarga sendiri. Karena keluarga sendiri akan bilang apa? Gua tahu busuk-busuk lu. Tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Dan kita akan bersedia dipakai Tuhan. Nah, pagi ini saya akan berbagi mengenai living as a change agent. Ini topik yang memang dalam 1 bulan ini terus saja dikunyah-kunyah dan kita terima dan serap dalam manusia roh kita, ya. Saya berdoa supaya apa yang disampaikan pagi ini juga menginspirasi Anda menjadi agen perubahan dalam Tuhan. Kita buka teks Alkitab dari Matius pasal yang ke-5. Beberapa ayat ini saya tampilkan di layar sehingga saudara juga bisa mengikutinya, ya. Ini mungkin familiar passage for us, ayat yang sudah cukup familiar bagi kita. Namun let's just see together. Matius pasal yang ke-5 dari ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama saudara, hanya beberapa ayat bersama. 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Berikutnya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Oke, next slide, kita lihat ayat 15. Lagi pula,
Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Kita diberkati yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Saudara, pertama-tama kita lihat di sini. Ini kan tidak asing ya passage ini. Ini bagian daripada khotbah di bukit, rangkaian dari pasal 5, pasal 6, pasal 7, saudara ya. Nah, kita lihat di sini ada dua elemen of change, ada dua elemen yang sanggup mengerjakan perubahan di mana elemen itu ditempatkan. Yang pertama adalah garam, yang kedua adalah terang. Alkitab memperkenalkan kepada kita di sini, kamu adalah garam dunia. Ayat 13 itu. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Katakan, saya adalah garam. Saya adalah terang. Saudara, pada saat Alkitab berkata, you are the salt of the earth, engkau adalah garam dari dunia, atau engkau adalah terang dari dunia. Alkitab sedang menunjukkan identitas kita. This is about our identity. Saya percaya bahwa efektivitas kita, efektivitas kita di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, di lembaga-lembaga di mana Tuhan menempatkan kita, di sektor-sektor, atau di gunung-gunung, the seven mind molders of society, itu semua tergantung dari pemahaman kita akan identitas kita. Ya, the truth that you know will set you free. Kebenaran yang kamu pahami, kebenaran yang kamu mengerti, itu akan memerdekakan kamu. Dan pengertian itu bukan di otak, pengertian itu di dalam batin, saudara. Karena ada banyak orang bisa membaca ayat ini, bahkan membaca Alkitab dari ujung ke ujung, and memenuhi kepalanya dengan head knowledge, and you still don't get it. Tetap aja gak ngerti. And as long as we don't understand, selama kita tidak mengerti, maka efektivitas kita, saudara, kita mau jadi orang yang efektif, betul gak? Kita mau jadi orang yang produktif, efektivitas kita akan stunted. Tahu istilah stunted? Sekarang ada istilah stunting. Stunting tahu? Stunting itu terhambatnya pertumbuhan, saudara. Stunting secara fisik dikatakan terjadi karena kurang gizi pada tahap-tahap awal. Akhirnya itu anak mungkin bisa bertambah usianya, chronological age can be added, terus kan ya nggak bisa, tahun tuh nggak bisa mundur, betul nggak? Tahun 2024. Kalau misalnya umur kita 17, tahun depan sudah 18. Tahun depan lagi 19. Nggak bisa kita bilang, iya tapi umur 17-nya belum kelar. Boleh nggak ulang tahun depan, aku rayakan lagi 17. Karena ada perkara-perkara yang belum aku selesaikan di umur 17. Jadi tahun depan rayakan lagi ya 17. Udah gitu kasep. Tahun depan juga nggak kelar. Tahun depannya lagi, boleh nggak 17 lagi? Saya mau tanya, itu usia secara kronologis bisa mundur gak, saudara? Gak bisa. Sama juga orang Kristen, kita tanya, sudah berapa tahun kau jadi Kristen? Hello. Ada yang ingat kapan tanggal tahun lahir barunya? Saya lahir baru waktu saya kelas 2 SMA, saudara. Kelas 2 SMA, itu umur 16 tahun. Saya lahir baru, dituntun lahir baru di rumah kawan saya di Jalan Utan Kayu. Masih ingat saya, kelas 2 SMA itu, lahir baru. Kemudian banyak pergolakan setelah saya lahir baru. Orang tua saya pikir, kamu ikut aliran apa katanya. Karena tiap malam semangat baca firman Tuhan. Setelah selesai bikin PR,
baca firman Tuhan, itu kok rasa lapar dan dahaga mengejar Tuhan tuh berkali-kali. Yaitu 30-an tahun yang lalu. Jadi saudara kira-kira tahu saya usianya sekarang menjelang 50. Kan begitu. Menjelang ya, tebaknya berapa kira-kira? Kan jelang saat berapa lagi gitu. Ya. Nah saudara, kalau saya ketemu sama kawan-kawan saya atau orang yang kenal saya dulu umur 16 tahun, 17, 18, mereka bilang, wah lu masih tetap semangat aja ya. Saya bilang, terus gimana maksudnya? Gak ada pilihan lain. Makin tua harus makin semangat. Gak ada makin tua, makin dewasa dalam Tuhan lalu semangatnya kendor saudara. Malu kita, kan begitu? Ya kan? Nah usia pertobatan saya sekarang udah 30 tahun lebih saudara. Dan harusnya pertumbuhan rohani saya, pemahaman saya akan siapa diriku di dalam Tuhan mengikuti usia tersebut. Ya. Berapa banyak orang kalau kita tanya, kau sudah berapa lama jadi Kristen? Ada yang sudah 5 tahun, ada 10 tahun. Lalu kita lihat-lihat hidupnya, kok efektivitasnya, produktivitasnya tidak seperti orang yang usia kekristenannya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, haleluya, 20 tahun. Kalau udah 20 tahun jadi Kristen mestinya gak begini dong. Ayo coba pimpin doa. Pimpin doa di kantor. Ya, kutip ayat juga susah. Ya kan? Menyembahnya masih kayak dulu-dulu aja. 20 tahun sudah ikut Tuhan. Saya tanya, itu stunting bukan? Jadi stunting itu bukan cuma ada di berita-berita Departemen Kesehatan RI, saudara. Gereja juga perlu menunjukkan reportnya. Apakah terjadi stunting secara rohani? Nah ini semua kalau kita mau bertumbuh secara proper, fahami identitasmu di dalam Tuhan. Karena perkara identitas ini adalah yang pertama kali disettle pada saat kita lahir baru, betul? Sebab roh Allah itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Kalau kita anak, dia Bapa. Itu mesti nancep, mesti faham di dalam batin kita. Then something will begin to roll. Sesuatu akan mulai terjadi. Dinamika-dinamika akan mulai terjadi dari dalam diri kita. Katakan identitas. Ya, jadi di sini dikatakan kamu adalah garam dunia. Saya tanya, kalau dikatakan kau itu garam. Garam, apakah garam itu perlu diberikan job description? Tahu job description? Diberi penugasan. Garam, kamu saya tugasi ya. Kau harus asin. Karena kau akan ditaruh di panci situ. Jadi aku berdoa dan tumpang tangan supaya kau asin di panci itu. Ada begitu saudara? Tidak perlu. Kita tutup mata. Ada ibu-ibu ambil garam gitu dari tempatnya. Semoga asin. Aku berdoa kau asin. Kita taruh di sayur kangkung. Ada begitu? Tidak saudara. Kita sudah tahu jaminanmu tuh kalau garam itu mestinya asin. Betul ya? Yang aneh adalah kalau ada garam yang tidak. Itu baru celaka itu. Kalau sampai kita, ini kira-kira asin gak ya? Aduh coba deh, asin gak ya? Ada kita bergumul begitu kalau kita pergi supermarket. Garam. Aduh coba ya, ini asin gak? Coba cap cip cup kedebang kuncup. Yang ini kali ini asin. Perlu begitu gak? Enggak ya, gak ada ibu-ibu yang stres kan? Belanja di supermarket, aku mau belanja garam. Pak doain ya dari rumah ya, semoga aku dapat garam yang asin. Enggak sih, pusing amat. Mau cari garam aja susah aja, mesti berdoa. Benar gak saudara? Udah kira-kira bisa landing ini ya. Teman saudara di kantor ada yang gak mesti berdoa. Aduh aku lagi sakit. Di kantorku yang kerja satu departemen sama aku tuh ada 10 orang Kristen. Aku mesti doa. Sama garam yang mana aku akan cerita. Sama garam yang mana aku akan bisa didoakan. Apakah harus begitu? Katakan semakin dekat. Wah sudah ngerti nih Evelyn menujunya kemana nih saudara ya.
Nah sekarang kita lihat dikatakan jika garam itu menjadi tawar. Dengan apa dia diasinkan? Saudara, ternyata ada kejadian di mana garam bisa menjadi tawar. Kalau kita lihat sejarah zaman itu waktu ditulis teks ini, garam memang bisa menjadi tawar. Tapi coba kita reserve bagian itu untuk saya jelaskan berikutnya. Ya, kita kembali kepada teks ini saja dulu dan melihat lanjutannya. Karena saya perlu membawa saudara kepada Kisah Rasul 17 ayat 26. Coba ditampilkan itu. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dari satu orang manusia, ia membuat segala bangsa dan menyuruh mereka mendiami seluruh bumi. Ia jugalah yang menentukan sejak semula kapan dan di mana mereka boleh. Katakan kapan. Lalu katakan di mana. Saudara, kapan tentunya bicara mengenai tempus atau mengenai waktu atau mengenai periode kehidupan. Saya bicara periode berarti ada tanggal mulainya dan tanggal berakhirnya. Kita kalau mengunjungi cemetery, pemakaman-pemakaman, maka di batu nisan kita akan melihat periode-periode itu. Periode mulai, periode berakhir. Jadi sebetulnya sesuatu yang dimulai akan ada akhirnya. Betul ya saudara? Itu semua misteri dan anugerah Allah yang dia berikan kepada masing-masing orang. Ada orang yang mendapat periode 25 tahun. Ya syukurilah 25 tahun. Ada orang dapat periode 90 tahun. Salah satu bapak dosen kami yang mengajar di komunitas kami doktrin Trinitas, itu muridnya Bapak Bambang Nursena. Sebulan lalu kurang lebih ya, sebulan lebih lalu, beliau berpulang ke rumah Bapak. Kami kenal beliau cuma setahun saudara. Tiba-tiba drop, stroke, and then cuma 1 minggu. And then Tuhan panggil pulang, check out langsung. Kaget semuanya, kami terpukul saudara. Usianya berapa? 50 tahun. 50 tahun. Lalu bagaimana saudara? Kita mau bilang, aduh 50 tahun. Kok cepat sekali. Oh Tuhan Yesus menyelesaikan misinya dalam usia 33 tahun. Saudara mau bilang, waduh 33 tahun habis itu disalib. Kita tidak bisa menentukan itu saudara. Kita hanya bisa bersyukur pada masa dan periode yang Tuhan berikan kepada kita. Betul saudara ya? Nah, mungkin saudara pernah dengar. Kalau kita pergi ke supermarket juga waktu belanja barang-barang, itu yang paling lebih dahulu kita perhatikan adalah tanggal yang tertera pada setiap kemasan. Betul ya? Biasanya ditulis apa di situ? Sebaiknya digunakan sebelum tanggal berapa gitu ya? Atau bahasa Inggrisnya best before. Kalau misalnya kita pakai barang di dalam kemasan tersebut setelah tanggal yang tertera, kira-kira apakah bisa dijamin bahwa produk itu tetap akan dalam kualitas best, terbaik, atau justru akan berubah menjadi produk yang meracuni tubuh kita? Hello? Berarti masa pakainya adalah sampai tanggal yang tertera. Betul ya saudara? Nah, di sini dikatakan Tuhan menentukan kapan. Katakan kapan. Senggol kiri kanannya bilang, kamu punya tanggal masa pakai. Ayo. Ke sebelahnya bilang, kamu punya masa pakai. Ya. Makanya tuh ada lagu yang jadi favorit di mana-mana tuh. Hidup ini adalah kesempatan. Udah gitu dinyanyiin di mana-mana. Udah. Saudara, nyanyi itu waktu badan sehat deh. Ya. Sehingga kita sadar bahwa masing-masing kita punya periode pakai. Katakan, saya punya periode pakai. Because you can only be your best pada masa pakai itu. Setelah masa pakai itu, there is no other possibility. Tidak ada possibility untuk Anda bisa dipakai. Tidak ada
possibility untuk Anda akan bisa bersaksi, akan berfungsi, tidak ada. After that period, setelah masa itu, kita akan memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Jadi kapan itu bicara mengenai masa pakai? Lalu kata yang berikutnya adalah di mana mereka boleh hidup. Nah, ini bicara mengenai penempatan. Katakan penempatan. Saudara, by the grace of God, Tuhanlah yang melakukan penempatan dalam hidup kita. Mulai dari keluarga di mana kita dilahirkan. Orang berkata, masa sih keluargaku kayak begitu? Ada yang gak terima gitu loh. Mama papanya kayak begitu. Maunya kayak mama papa orang lain. Saya bilang saudara, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang buruk dari bagaimana orang dilahirkan. Orang tua bisa bikin salah. Tapi faktanya kita terlahir. Itu karena kehendak Tuhan dan anugerahnya saudara. Dari mana kita lahir, di mana kita bermukim, di mana kita bersekolah, di masyarakat macam apa kita tinggal, bahkan sampai sekarang di mana kita bekerja, Tuhan menempatkan kita. Alkitab berkata di sini bahwa Tuhanlah yang menentukan masa pakai dan akan dipakai di mana. Halo, jelas ya? Masa pakai dan akan dipakai di mana? Katakan, saya ditempatkan oleh Tuhan supaya Dia bisa pakai saya pada masa pakai. Oke, jelas? Nah, sekarang lanjut. Kita kembali kepada teks Matius pasal 5 tadi. Saudara lihat ini. Kamu adalah garam dunia. Nah, kata dunia ya digunakan 2 kali dalam teks itu. Garam dunia dan terang dunia. Sementara kalau kita amati di dalam bahasa Inggris, kata dunia digunakan dari kata yang berbeda. Ya, contoh. Dalam terjemahan New American Standard Bible dikatakan you are the salt of the earth. Itu kata earth yang digunakan untuk dunia. Ya. Nah, kata earth itu dari bahasa Greka. Ini dosen-dosen Greka saya akan senang kalau saya ngomong begini. Itu Grekanya G. Dan G itu bicara mengenai bumi, tanah, daerah, darat. Ini bicara mengenai penempatan yang geografis, saudara. Dikatakan bahwa kamu ada di suatu daerah untuk menjadi garam bagi daerah itu. Begitu maksudnya ya. Lalu kita lihat ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Again, kata dunia digunakan. Kelihatannya sama. Tapi bahasa Inggrisnya saja beda. Inggrisnya berkata, you are the light of the world. Ya, jadi yang pertama tadi earth, yang adalah G bahasa Grekanya. Ternyata yang kedua, kata dunia yang kedua adalah world. Dan world ini dari bahasa Grekanya kosmos. Ya, kata kosmos. Kosmos ini orderly arrangement. Itu bicara mengenai tatanan. Kalau di kelas-kelas sekolah kami dikatakan sistem. Jadi kamu adalah garam bagi suatu areal geografis. Dan kamu juga adalah terang bagi suatu sistem. Suatu tatanan. Saudara get this? Ya. Jadi saya pelan-pelan membuat lapisan-lapisan pemahaman ini saudara. Tetap kaitkan, jangan lupa tadi kisah para rasul ya. Bahwa penempatan kita atas kehendak Tuhan. Lalu kita semua masing-masing punya masa pakai. Ya, kalau di dalam firman Tuhan perjanjian lama itu dikatakan di bawah langit ini ya, untuk segala sesuatu itu ada time and season. Pengkhotbah pasal yang ketiga itu. Di bawah kolong langit ini ada waktu-waktunya. Semua ada masanya saudara. Ya, kalau saudara yang bekerja di satu perusahaan ada masa pakainya di situ. Ada orang bilang, Pak Evelyn, tapi saya kalau kerja di sini udah seneng. Saya mau sampai pensiun. Ya pensiun kan juga jadinya kelar. Betul gak? Ada orang tidak perlu selesai pada saat pensiun.
Karena mungkin dia kerja 5 tahun, lalu ada tawaran di tempat baru. Dia resign di situ, pindah ke tempat yang baru. Betul nggak? Berarti masa pakai di situ selesai, kemudian akan berpindah ke masa pakai yang lain. Betul ya? Jemaat juga begitu. Kita besarkan, kita rawat di sini dari lahir baru terus bertumbuh. Ya, ada masanya. Dibesarkan. Kadang-kadang dia bisa berpindah karena mesti kuliah di negara lain. Ada yang kemudian menerima pekerjaan di luar negeri. Wah, saya mau bilang, kita para pemimpin Komsel, ya, sel group, nggak usah bersedih hati. Ya, berkurang dong member selnya. Ya, saya melayani satu gereja di Palu, itu ada tambang ya di Morowali. Jadi dia bilang, aduh Pastor Evelyn, jemaat kami itu banyak yang mau kerja di tambang. Jadi bukan hanya jadi penambang, tapi kan itu proyek besar. Ada yang jualan buah, dia jadi supplier buah. Lalu memang ada yang kerja di tambangnya. Lalu ada yang kerja menjadi penterjemah bahasa Chinese di sana. Karena jadi PA, assistant. Jadi Bapak Gembalanya berduka. Saya bilang, aduh gimana ya. Bapak Gembala berduka karena kayaknya kurang. Jadi ada beberapa komsel jadinya berkurang orangnya. Gitu. Saya bilang, Bapak Gembala, jangan bersedih hati. Justru lihat itu sebagai pengutusan. Kalau Bapak gembalakan dia baik-baik di sini, maka mereka menjadi utusan kita di wilayah pertambangan itu. Gerejamu bisa berkembang di sana. Ini pola pikir ya, mindset. Jadi bukan karena mau kumpul-kumpul orang biar tambah banyak. Karena memang hidup ini banyak perubahan-perubahan, saudara ya. Dan kita harus siap dengan transisi pergeseran-pergeseran itu. We should do our best pada setiap masa yang Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing orang kan ada masa-masanya. Saudara nggak tahu aja. Ya kadang-kadang saya bilang, Tuhan mau ditaruh kayak tagnya baju tuh di belakang kan suka ada ya. Ditulis kayak gitu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Coba aja begitu ya buat Bapak Gembala, bener gak Pak Artolo? Jadi kita siap-siap hati gitu loh. Oh yang ini ada 2 tahun bersama saya. Yang ini 5 tahun sama saya. Yang itu 10 tahun. Nah yang itu sampai tua akan sama saya terus. Jadi maksudnya kita siap-siap hati gitu loh. Tapi saya mau bilang saudara, do your best pada setiap masa pakai itu. Sehingga gak ada penyesalan. Amin saudara. Nih orang kalau dapat hikmat akan mengerti. Jadi orang pun kalau mau bergeser kita gak pegangin kakinya. Setiap domba milik Tuhan. Ya, amin saudara. Katakan saya perlu berfungsi. Ya, pada masa pakai itu saudara. Nah, sekarang kita lihat tadi kosmos. Kosmos itu tatanan. Masing-masing kita adalah bagian dari suatu tatanan. Pertama-tama tentu tatanan keluarga. Tatanan lingkungan sekolah atau kampus. Tatanan lingkungan kerja. Tatanan lingkungan masyarakat. Bahkan saudara, kalau kita bicara mengenai 7 gunung, setiap orang sudah ditempatkan Tuhan dalam suatu tatanan itu. Mungkin ada yang masih di bagian lereng gunung. Mungkin ada yang di tengah-tengah. Tapi siapa tahu di antara Anda, ada yang menjadi policy maker. Pembuat-pembuat kebijakan yang menentukan arah, climate, value, culture dari gunung-gunung tersebut. Nah masing-masing orang Tuhan tempatkan pada tatanan-tatanan itu. Sekarang kita lihat Lukas 14. Saudara mengikuti sejauh ini? Puji Tuhan suara saya masih ada terus. Lukas 14 kita lihat. Bersama-sama baca 3, 2, 1. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tadi saya sudah gonta-ganti. Dari garam ke orang, dari orang ke garam. Karena sebetulnya kita tidak bicara mengenai garam, saudara. Garam itu hanyalah suatu analogi yang Yesus gunakan untuk mengungkapkan kepada kita suatu kebenaran.
Dia katakan, tetapi jika garam juga menjadi tawar. Garam itu menjadi tawar bagaimana? Tadi saya katakan ya, dia ditemukan dalam bentuk bongkahan-bongkahan. Dan seringkali dalam bongkahan itu ada yang memang garam, tapi juga ada percampuran dengan elemen-elemen yang lain. Katakan elemen-elemen lain. Elemen-elemen yang lain itu menurunkan kadar asin daripada garam. Jadi garamnya tidak murni. Katakan murni. Wow, apa ini maksudnya Pastor Evelyn? Well, Alkitab berkata jangan kamu jadi serupa loh dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi waktu kita mencampurkan diri dengan apa yang dunia tawarkan kepada kita, maka kadar asinmu, efektivitasmu akan menurun. Saudara, orang yang coba main-main ya dengan pornografi in the private time, waktu orang tidak lihat, akan sulit untuk berkata tegas dengan orang lain yang sedang berzina. Orang yang sudah terbiasa korup, kecil-kecil sedikit di sini, sedikit di sana, sedikit di sini, akan sulit berkata kebenaran dengan orang yang mencuri di kantor. Kenapa? Karena kita sendiri kompromi, saudara. Dan kompromi ini membuat kita tidak pede, tidak tajam dalam fungsi kita sebagai garam. Halo. Integritas itu adalah komoditas langka belakangan ini. Tegak lurus dengan kerajaan Allah itu komoditas yang langka. Saya bilang sama siapa ini murid-murid yang mau belajar firman Tuhan di sekeliling saya. Saya bilang, hey, look at this. Integritas itu mahal. And I'd rather choose integrity. Saya lebih memilih integritas daripada kompromi. Karena suatu saat integritasku itu dibutuhkan kalau ada yang sakit, kalau ada yang butuh counsel. Mereka butuh kuasa yang mengalir dari integritas itu. I cannot afford compromising garis tegak lurus dengan Tuhan. Itu gak boleh saya geser. Karena begitu saya geser, efektivitas saya untuk melayani akan berkurang. Dan apa yang terjadi kalau yang sedang butuh kuasa Allah itu adalah keluarga saya sendiri. Kalau yang sedang butuh keluarga, yang sedang butuh kuasa Allah itu adalah orang-orang yang saya sayangi, yang ada di sekitar saya. Aku tidak akan punya power untuk menyentuh hidup mereka karena saya sedang kompromi. Halo. Tapi justru integritas itu yang dipertaruhkan. Karena orang akan bilang, kenapa sih kamu selalu terlalu presisi, terlalu tegak lurus? Kenapa sih? Emangnya gak boleh minumlah sedikit-sedikit? Tahu gak ada yang lihat ini? Gak apa-apa lah, kok terlalu. Sekarang kalau lagi enak ngomongnya begitu. Tapi pada saat kamu butuh kuasa Allah bekerja, you wish that you are right with God. Halo saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya melayani counseling. Saya tumpang tangan untuk orang sakit didoakan. Orang-orang minta saya berdoa. Bayangkan kalau aku kompromi. Kasihan orang-orang yang perlu ditolong itu. Bayangkan saudara didatangi orang. Karena Tuhan tempatkan saudara di masyarakat. Mungkin tetangga. Mungkin mbak di rumah ART-mu. Mungkin orang yang selama ini nyetir mobil saudara. Mungkin teman kantor. Mereka butuh keasinan yang ada dalam diri saudara. Tapi karena selama ini ada kompromi, rasa asin itu menjadi berkurang. Bahkan menjadi tawar sama sekali. Halo? Katakan saya perlu tetap asin.
Nah, teks Alkitab berkata begini saudara. Tidak ada lagi gunanya. Jadi garam yang kehilangan keasinannya tidak ada lagi gunanya. Boleh kita pindah paralel analogi. Orang Kristen yang kehilangan asinnya. Kehilangan asin itu kan dikatakan tawar ya. Ya. Tawar itu di mana sih saudara? Kalau orang Kristen dibilang tawar, tawarnya di mana sih? Tawar di otak atau tawar di hati? Oh, jadi ada ya orang Kristen tawar hati ya. Udah tawar. Sudah tidak berapi-api lagi. Sudah tidak ada lagi kerlip-kerlip di matanya. Sudah sayu-kuyu kayak sayur belum disiram. Alkitab bilang kalau sudah tawar tidak ada asinnya, menjadi tidak lagi Saudara, kerajaan Allah rindu supaya saudara jadi orang yang berguna. Hidup kita pada masa pakai itu harus berguna. Karena saudara rindukan tiba di garis akhir, finish line. Dan berkata, God, I have given all the best that I have. Semua sudah kuberikan. Now I'm ready to go home to you. Nggak ada penyesalan saudara. Jangan sampai sudah diranjang tuh terakhir. Udah selang sana sini. Lalu bilang, I wish. Waduh, udah telat. I wish. Ya, aduh coba ya. Kalau dulu aku bisa pakai ke sini, aku bisa begini, aduh kalau dulu. Jangan ada penyesalan. Saudara hidup. Kita mau jadi orang yang berguna. Di sini dipakai pupuk kandang saudara. Itu dikatakan untuk ladang tidak berguna maupun untuk pupuk. Jadi di sini kata dunghill ya, neither fit, mana itu coba? Munculkan sebelumnya. Ya. Ini ayat ini 34 saya pakai bahasa Inggris King James Version. Dikatakan, it is neither fit for the land, nor yet for the dunghill. Ya, tidak ada gunanya bagi tanah atau bagi dunghill. Dunghill itu adalah kopria atau tumpukan kotoran, pupuk kandang. Jadi artinya, garam yang tawar itu bahkan kalau dibandingkan sama pupuk kandang, dia gak ada gunanya. Waduh, kira-kira keras gak nih ayat? Wih. Pupuk kandang itu kotoran saudara. Itu aja masih lebih bisa berfungsi daripada garam yang kehilangan asinnya. Katakan, saya perlu hidup berguna. Amin saudara. Nah, jadi saya mau tuliskan 3 fungsi garam di sini, lalu nanti kita akan dengar satu sharing, saudara. Coba geser lagi ini. Garam itu berfungsi sebagai apa? Kita lihat, saudara. Jadi karena dihadirkan di dalam Lukas tadi pasal 14, maka kita lihat bahwa dalam analogi ini Yesus tidak sedang bicara mengenai garam dapur, tapi garam yang digunakan untuk tanah. Karena pada saat itu tidak ada tidak ada cairan-cairan pembersih yang kita lihat sekarang ya. Tidak ada MCK juga sebetulnya. Jadi yang digunakan adalah garam tanah. Nah, dengan demikian garam di sini menjadi berfungsi sebagai pupuk bagi tanah. Katakan pupuk. Sekarang lihat konteksnya. Berarti di mana saudara ditempatkan Tuhan, pada tenggat waktu yang Tuhan berikan, periode masa pakai yang Tuhan berikan, di tempat itu saudara menjadi pupuk. Pupuk itu gunanya apa? Siapa di sini yang bercocok tanam mawar, tanam sayur? Pupuk itu kemudian menumbuh kembangkan potensi-potensi. Coba lihat, orang bergaul sama saudara, apakah potensinya kemudian keluar? Atau jangan-jangan saudara menghalangi? Pokoknya aku yang tampil, kau gak boleh tampil. Saudara di kantor
menjadi manager, supervisor. Apakah anak-anak buahmu potensinya blooming? Karena ada saudara, mereka merekah. Yang tadinya malu-malu, saudara dorong. Saudara melihat potensi-potensi dan berkeyakinan bahwa potensi itu bisa mekar. Itu fungsi pupuk saudara. Saudara ada di industri apa? Saudara ada di sektor mana? Di mana Tuhan tempatkan, apa yang jadi potensi tempat itu muncul keluar. Katakan saya perlu berguna. Ya, yang kedua, desinfektan bagi kotoran dan kuman. Itu garam. Saudara. Apa artinya? Di mana kita ditempatkan Tuhan, maka segala kotoran dan kuman, hello, ada kotoran dan kuman, ya, ada value dan culture yang buruk, itu kemudian Anda bersihkan. Hello. Jangan karena Anda hadir malah, oh boleh kok, ada si bos, gak apa-apa kok, dia gak keberatan. Ada orang gosip, terus Anda lewat, makin, sini gabung, ayo. Jangan begitu. Tapi bayangkan, kalau Anda lewat, orang gosip bubar. Karena gak enak ada saudara. Hello? Desinfektan untuk kotoran dan kuman. Lalu yang terakhir adalah mencegah pembusukan. Saudara, yang busuk itu karena ada yang mati di situ. Betul gak? Karena kematian kemudian ada decay atau pembusukan. Saudara, garam hadir untuk mencegah terjadinya pembusukan. Bahkan saya mau katakan, bukan hanya mencegah. Karena kuasa kebangkitan ada dalam diri Anda. Maka segala yang mati, yang akan membusuk, Anda bisa perkatakan kebangkitan terjadi di situ. Hubungan yang sudah renggang, hal-hal yang sudah mati, karena kehadiran Anda terjadi kehidupan di sana. Amin, saudara. Saya tutup dengan catatan ini. Kita mempunyai pengaruh yang sifatnya melindungi orang lain, yang mencegah pembusukan moral dan rohani. Nah, saudara, tadi saya katakan bersama dengan kami di sini ada teman-teman yang ikut, dan salah satunya adalah Monty Tiwa. Bromon, can I have you here? Bro Monty ini adalah produser dan sutradara di industri perfilman tentunya, and peraih Piala Citra juga sih. Saudara tahu Piala Citra nggak? Oh, tahu ya. How many Citra do you have? Ada 2. Nah, saudara, Bro Monty atas anugerah Tuhan lahir baru, datang kepada Kristus tahun 2022 setelah didoakan oleh istrinya selama 10 tahun lebih. Lebihnya berapa? 12 tahun. Ya, didoakan oleh istrinya. Jadi tahun 2022 lalu beliau lahir baru. Tahun 2023 kami ada tour ke Israel dan dibaptis di Israel, sudah di Sungai Yordan. Dibaptis oleh salah satu PDM dari GBI Rock. Ya, yang punya tours. Yeah. Dan jadi sertifikat baptisnya Rock ini. Puji Tuhan sekarang bisa ada di sini ya, di tengah-tengah keluarga Rock. Nah, hal-hal yang menarik Tuhan kerjakan dalam hidupnya, saya akan minta beliau untuk share sama kita. Karena memang living as a change agent, ya, hidup sebagai seorang agen perubahan, garam dan terang, itu harus nyata, ya. Dan kita nggak usah tunggu sampai kita 5 tahun, 10 tahun menjadi anak Tuhan. Karena dengan pengalaman mengikut Yesus yang waktunya masih terbilang belia, beliau sudah bisa membawa perubahan itu di mana Tuhan tempatkan. So, Bro Monty, please share. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, saya Monty, sertifikat baptis saya di GBI Rock. Ya. Pantesan tadi pas masuk kayak familiar gitu pesnya. Ya.
Jadi saya juga ikut gembala saya, Pastor If, untuk berkuliah di STT Kingdom. Jadi dosen-dosen kami itu Pak Janus, Pak Roni Daud, Ibu Nancy, dan saya baru lahir baru 2 tahun lalu, dibimbing oleh Pastor If di usia yang ke-46 ya. Ya, jadi kalau tadi bicara stunting, saya paling stunting rohani 46 tahun, tapi ya baru lahir baru gitu. Jadi sekarang 2024 saya bayi umur 2 tahun sebetulnya yang sudah dicekokin makanan oleh Pastor If, oleh Pak Roni, oleh Pak Janus gitu. Dan terlalu banyak yang masuk dalam waktu yang terlalu singkat sehingga saya kadang-kadang masih jet lag, dan memang ternyata ikut Tuhan itu jet lag ya, perbedaan zona waktu ya, waktu Tuhan sama waktu kita beda ternyata. Nah, bicara tadi tentang khotbah barusan, mungkin saya ingin bisa sharing bahwa menjadi garam dan terang dunia itu konsep yang buat saya sangat asing setelah baru lahir baru 2 tahun. Kita sering dengar, saya meskipun saya Kristen juga secara tradisi, tapi kita sering dengar tentang garam dan terang. Yang seingat saya secara populer, secara umum selalu ada kalimat-kalimat seperti ini, menjadi garam dan terang. Jadilah garam dan terang, ya kan? Tapi ternyata setelah lahir baru benar-benar baca Alkitab untuk pertama kalinya, loh ini bukan jadilah garam dan terang, kamu adalah garam dan terang. Wah, ini beda konsep nih. Karena kalau kita menjadi garam dan terang, artinya kita ada di posisi yang tidak asin dulu, lalu menjadi asin. Sementara kalau kamu adalah garam dan terang, berarti sebetulnya saat lahir baru kita sudah asin gitu. Tugas kita bukan menjadi asin, tapi untuk mencegah agar kita nggak tawar. Wah, ini mindsetnya beda banget, Pastor. Saya cukup shock. Wah, ini beda ya. Karena kalau berusaha untuk menjadi itu kan kayak ya ada pemaafan lah kalau tidak jadi gitu. Tapi kalau sudah jadi tapi tidak jadi itu kan kurang ajar banget kan. Kebangetan gitu, udah dikasih ya jadi asin terus kok malah ditawarin. Jadi kaget juga, apalagi ketika makin kesini saya ada pemahaman-pemahaman bahwa yaitu tadi ya, dimanapun kita ditempatkan, di situ kita harus berfungsi sebagai garam dan terang. Nah, ini saya udah di dunia entertainment dari tahun 2000, sekarang udah jalan 25 tahun. Dan ya mungkin semua sama-sama setuju juga ya kalau saya bilang bahwa dunia entertainment itu salah satu, bukan satu-satunya tempat yang proses pembusukannya luar biasa. Ya, pokoknya mau dosa apa ada di situ, tinggal pilih. Ini tentunya juga tidak bukannya saya mengecilkan profesi-profesi lain ya, kita semua profesi juga sama berdosanya, jadi tenang aja, bukan cuma saya yang paling berdosa, kita semua adil lah kita. Tapi untuk berada di dunia entertainment itu buat saya cukup mengecilkan hati, karena ya ampun baru 2 tahun bisa ngapain sih? Sementara kalau di dunia entertainment tuh tiap hari mau dosa apa silakan pilih, mau menu apa ada. Dan ini juga tentunya jadi semakin sulit buat saya karena setelah 25 tahun kita ada di posisi yang tentunya bukan entry level ya. Kalau entry level itu kita buat salah dikit, kita ngaco dikit gitu, mungkin efeknya nggak banyak gitu. Tapi kalau kita sudah 25 tahun, kita mungkin sudah ada di posisi yang cukup punya efek dan punya dampak ke banyak orang. Jadi itu saya lumayan
challenging juga. Kalau saya misalnya mau sok-sok mencoba menjadi asin, ada yang keasinan nggak nanti, malah jadi batu sandungan ya kan buat Tuhan kita gitu. Tapi ternyata ada hal yang menarik yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Bahkan saya boleh bilang mulai dari titik lahir baru deh. Lahir baru itu buat saya, apalagi ikut Tuhan ya, ikut Tuhan itu terkadang mendebarkan, terkadang mengagetkan, tapi selalu mempesona gitu. Sebagai sutradara dan produser, saya 25 tahun terkenal. Mungkin kalau di sini ada Bapak Ibu yang punya kenalan atau kawan-kawan di dunia film, kalau tanya saya, misalnya mereka pernah syuting, pasti mereka tahu saya itu terkenal setiap hari di saat bekerja itu pasti selalu ada alkohol ya. Ada botol minuman di samping monitor saya. Itu selalu, itu udah jadi Raiders. Raiders itu syarat. Jadi produser saya, line produser saya tuh udah tahu. Pokoknya kalau Monty syuting, siapin. Itu udah jenis minuman kesukaan saya, udah pada tahu lah. Bahkan ada di fase sekitar tahun 2008 sampai 2012 itu kondisi bahkan semakin mengkhawatirkan ya. Saya juga bukan hanya menggunakan minuman keras, tapi juga obat-obatan sudah masuk ke situ. Karena ya dosa itu kan gradasinya pasti ya. Jadi semua saya udah cukup terkenal dalam hal yang salah gitu. Bahkan sampai ke titik banyak pemain-pemain yang ketika tahu, oh sutradaranya Monty, wah enggak dulu deh. Nah, sampai ke titik itu. Nah tiba-tiba di tahun 2022 setelah lahir baru, mulai ada kecil, tipis bisikan di hati. Enggak kenceng, tapi pelan dan selalu tiap hari. Sampai akhirnya secara perlahan saya berhasil untuk tidak minum lagi. Ya, bahkan waktu itu ini Vi ya, hanya hitungan hari ya. Ya, sesuatu yang saya minum dari umur 6 SD by the way. Karena kami keluarga Sangir dan Manado ya. Dari umur 6 SD setiap acara Natal sudah disodorin bir sama om-om sama. Jadi buat kami minum itu biasa, sebuah bagian dari budaya. Jadi untuk tiba-tiba berhenti minum hanya dalam hitungan hari buat saya itu di luar nalar. Tapi itu yang terjadi. Lalu pelan-pelan di tiap judul film, saya produser udah bilang, Monty mau minum apa? Oh nggak usah. Sempat kaget juga. Oh, udah ini ya, udah nggak mau yang keras-keras ya. Ya udah wine deh. Wah, nggak usah. Terus ditawarin sampai akhirnya mereka sadar sendiri bahwa saya udah nggak minum. Jadi ingat ya tadi kan ada kekhawatiran saya tuh nggak mau terlalu kayak kelihatan sok suci atau apa gitu karena nanti malah jadi batu sandungan. Jadi saya memilih untuk udahlah nggak usah ngomong-ngomong. Nah dari satu judul ke judul lain saya nggak usah ngomong, tapi orang lama-lama ngelihat, apalagi ada beberapa kru film atau pemain yang biasa sama saya, itu mereka karena udah akrab langsung duduk di samping terus buka cool box yang biasa ada minuman. Mereka udah berharap pada bir, ada, tapi ternyata Bear Brand sekarang Ultra Milk gitu. Nggak sedikit pandangan-pandangan yang kecewa ya. Dan tapi itu pelan-pelan terjadi satu judul ke judul lain sampai akhirnya saya di titik yang semua orang udah tahu bahwa saya udah nggak minum lagi tanpa saya harus ngomong atau yang saya khawatirkan itu tadi. Karena selain saya juga masih ngerasa, saya juga masih berproses kok, ngapain saya terlalu koar-koar gitu.
Tapi hanya cukup dengan saya nggak minum aja, ternyata efeknya sekarang saya baru sadar di 3-6 bulan terakhir ini. Saya ada mengerjakan 3 judul ya dalam 6 bulan terakhir ini. Ternyata udah beredar di luar sana bahwa produksinya Monty itu nggak boleh alkohol. Oh ya, saya aja kaget, produksi saya nggak boleh alkohol. Saya nggak pernah ngomong apa-apa, tapi itu sudah santer itu. Dan kenapa jadi santer? Karena ya itu tadi, semuanya tahu bahwa saya ini pemabuk di lokasi syuting paling berat. Jadi ketika malah saya nggak ada alkohol sama sekali, wah itu nyebarnya cepet banget tuh. Bahkan lebih cepat kalau dibanding saya koar-koar gitu. Karena orang yang tadinya alkoholik lalu menjadi tidak alkoholik, itu kita duduk manis aja, nggak usah saya sudah tidak alkoholik. Enggak, ternyata kita duduk manis aja itu berita nyebar sendiri. Dan itu yang terjadi. Lalu saya ngerasa juga akhirnya pengaruhnya ke kru-kru saya semuanya tidak ada yang minum. Ya. Ini mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu ini biasa aja ya, karena kalian ada di situasi ya misalnya lingkungan komplek yang semua orangnya baik-baik aja gitu. Yang selalu setiap minggu ketemunya sama komsel. Jadi buat Anda semua mungkin mendengar, wah Monty ada jadi lingkungannya jadi tidak minum, kayaknya biasa aja gitu. Karena kalian berada di lingkungan yang biasa nggak minum. Tapi kalau kalian ada di dunia persyutingan film, ada sebuah produksi yang nggak ada alkohol, itu itu kayak nggak mungkin aja gitu. Nah, itu yang terjadi. Satu hal lagi, saya pelan-pelan, ternyata saya juga baru dengar kabar bahwa mulai banyak produser-produser di beberapa judul film yang sudah tidak mau hire pawang hujan. Teman-teman, bapak ibu pasti tahu ya, kalau event-event, I.O. atau syuting film itu pasti selalu meng-hire pawang hujan. Saya mulai dengar, oh ya udah mulai hire pawang hujan, bagus dong. Iya, tahu nggak kenapa? Karena semua itu produksinya Monty nggak pernah pakai pawang hujan, bisa tuh jalan-jalan aja. Jadi, wah itu mengagetkan juga saya dengar. Ah serius? Iya benar. Apalagi kalau nggak ada pawang hujan kan sebetulnya budget jadi lebih rendah. Oh iya sih. Cuman gitu ya, mereka butuh bukti dulu, mereka butuh lihat. Oh ternyata ada loh produksi yang nggak perlu pawang hujan, yang nggak perlu bakar-bakar dupa, yang nggak perlu bakar menyan, jalan-jalan aja. Ada hujannya? Ada, tapi selesai gitu. Nggak yang sampai gimana-gimana. Ya itu kan maksudnya Tuhan kan juga bilang nggak menjanjikan kita nggak ada badai kan? Ada badai, tapi lewat badainya. Nah jadi itu yang saya lumayan kaget ya. Wah, kekhawatiran saya ternyata sebetulnya saya paling agak takut ini dalam situasi kayak gini, pastor panggil ke mimbar atau apa. Ya ada alasannya kenapa saya milih di belakang kamera ya, karena saya nggak nyaman di depan kamera. Setiap preskon kalau di judul film juga saya selalu mencoba datang paling telat gitu, karena males banget diliatin banyak orang kayak gini nih. Ya. Nah, jadi cukup mengagetkan saya, kekhawatiran saya tadinya. Waduh, bisa apa saya baru 2 tahun masih bayi rohani istilahnya. Terus langsung waduh ini sarang penyamun. Ya kan semua dosa ada, bisa apa nih? Ternyata ya itu Paulus menanam, Apolos menyiram, pertumbuhan itu urusan Tuhan. Saya nggak harus mikir untuk punya beban, ayo semua berubah gitu. Enggak. Ya saya cukup di sini aja di tempat yang saya ditempatkan dan ya nanti hari ini nyirem ya.
besok kasih pupuk dikit. Jadi sebetulnya ya mau dibilang berat enggak, ringan juga enggak juga, tapi mau apa enggak gitu. Cuma itu ternyata, mau apa enggak. Itu sih Pastor. Thank you. Tuhan bisa pakai bahkan yang usianya 2 tahun berjalan dalam Tuhan. Seperti saya katakan, garam adalah identitas, terang adalah identitas. Bukan menjadi garam atau menjadi terang. Katakan identitas saya. Nah saudara-saudara, dengan apa yang Monty sampaikan, saya berdoa ini bisa menginspirasi kita semua menjadi orang-orang yang berguna pada masa hidup kita. Hingga garis finish nanti tidak ada satu perkara yang kita akan sesalkan. Amin saudara. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dengan segala kesederhanaan dan keterbatasan, Bapa hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu pada pagi ini. Tuhan terima kasih untuk setiap equipping center yang Tuhan taruh di wilayah-wilayah kota ini. Terima kasih buat gereja satelit ini Tuhan. This equipping center yang melatih, mendidik, dan mengutus putra-putri kerajaan Allah menjadi change agent bagi kota ini. Slowly but surely Tuhan, kami bawa perubahan itu. Hamba berdoa, pakai setiap orang dengan kapasitas yang berbeda-beda, sehingga kota ini punya cita rasa kerajaan Allah. Ada terang-Mu di seluruh penjurunya, dan kami menahan kegelapan di berbagai lini karena putra-putri kerajaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biar Roh Kudus mengurapi, sehingga setiap orang yang menyambutnya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.